cerita hikmah. Malam merayap perlahan di kota Malang. Langit gelap dihiasi bintang-bintang redup yang terselip di antara awan. Di sudut jalan yang sempit dan sedikit tersembunyi, warung bakso Surip masih beroperasi meski sebagian besar warung lain sudah menutup pintunya. Aroma kuah kaldu yang pekat bercampur dengan angin dingin malam mengundang siapapun yang lewat untuk singgah dan mencicipi semangkuk bakso yang terkenal lezat itu. Surip berdiri di balik gerobak, mengaduk kuah dengan wajah yang penuh kerisauan. Rini, istrinya, duduk di salah satu bangku kayu, menghitung sisa uang di laci kasir dengan napas berat. Sejak beberapa bulan terakhir, warung mereka mulai kehilangan pelanggan. Harga bahan baku yang melonjak membuat mereka kesulitan mempertahankan rasa khas bakso mereka tanpa menaikkan harga. Ditambah lagi, utang yang menumpuk dari pemasok daging dan sewa tempat membuat mereka semakin terjepit. "Mas, kalau begini terus kita bisa bangkrut." Suara Rini lirih, hampir seperti bisikan. Surip tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mangkuk-mangkuk kosong di hadapannya dengan pikiran yang berkecamuk. Dahulu, warung ini adalah kebanggaan mereka. Setiap sore hingga malam, pelanggan berdesakan, rela antre demi semangkuk bakso yang katanya memiliki rasa yang tak tertandingi. Tapi sekarang, hanya beberapa pelanggan yang mampir. Itu pun kebanyakan hanya membeli satu mangkuk, tanpa tambahan tahu atau gorengan seperti dulu. Saat itulah suara langkah kaki terdengar di depan warung. Seorang pria tua bertubuh kurus, berjubah hitam panjang, berdiri di ambang pintu. Wajahnya keriput, matanya cekung, dan jari-jarinya panjang serta kurus, seperti akar pohon yang mencuat dari tanah kering. Ia tersenyum samar, namun senyumnya bukannya menenangkan, justru menimbulkan rasa dingin di tengkuk Surip dan Rini. Tanpa diundang, pria itu duduk di bangku kayu paling pojok. Ia tidak memesan apapun, hanya menatap lurus ke arah Surip dengan mata tajam yang seperti bisa menembus ke dalam pikirannya. Setelah beberapa saat hening, ia akhirnya berbicara dengan suara serak dan berat. "Aku tahu kalian sedang kesulitan." Surip dan Rini saling berpandangan. Keduanya terkejut, tapi juga penasaran. "Apa maksud Bapak?" tanya Surip hati-hati. Pria itu tertawa kecil, lalu mengeluarkan sesuatu dari balik jubahnya. Sebuah kantong kain kecil berwarna merah kusam. Ia meletakkannya di atas meja dan mendorongnya pelan ke arah Surip. "Kalau kau ingin warung ini laris manis, aku punya cara. Tapi ada syaratnya," ucapnya dengan nada yang nyaris berbisik. Surip menelan ludah, tangannya gemetar saat membuka kantong itu. Matanya membelalak saat melihat isinya. Setumpuk uang pecahan 50.000 dan 100.000. Tampak baru namun berbau anyir yang aneh. "Syaratnya apa?" tanya Rini. Suaranya bergetar. Pria tua itu mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya menyala penuh misteri. "Taburkan uang itu di jalan depan warungmu," katanya. "Siapapun yang mengambilnya akan menjadi tumbal bagi keberuntungan kalian." Surip dan Rini terdiam. Jantung mereka berdegup kencang. "Ini pesugihan?" Suara Surip serak, hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berdiri dan berjalan pergi begitu saja, meninggalkan kantong uang itu di atas meja. Surip menatap kantong itu lama. Di satu sisi hatinya menolak, namun di sisi lain bayangan utang yang menggunung, pemasok yang terus menagih, dan warung yang semakin sepi membuatnya ragu. Malam itu mereka tidak bisa tidur. Kantong kain merah itu tergeletak di meja, seolah-olah menatap mereka, menunggu keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dan akhirnya, saat subuh menjelang, dengan tangan gemetar, Surip mengambil segenggam uang dari kantong itu. Ia berjalan ke depan warung, menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang melihat, lalu perlahan-lahan menebarkan lembaran uang itu di jalan.
Udara terasa lebih dingin, angin berembus lebih pelan, seolah dunia menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi harinya, warung mereka dipenuhi pelanggan, lebih ramai daripada sebelumnya. Orang-orang datang berbondong-bondong, memesan lebih banyak, makan dengan lahap, dan tidak ragu membayar lebih. Dalam sehari pendapatan mereka melonjak drastis. Surip dan Rini saling berpandangan antara takjub dan takut. Apakah ini hanya kebetulan? Atau benarkah ada harga yang harus mereka bayar? Mereka belum menyadari bahwa roda keberuntungan yang mereka putar dengan keserakahan sedang bersiap menagih balasannya. Dini hari menjelang, Malang masih terlelap dalam sunyi, hanya sesekali dipecah oleh suara angin yang menderu pelan dan gesekan dedaunan yang tertiup malam. Di sudut kota, Surip berjalan dengan langkah hati-hati, membawa kantong kain merah kusam yang kini sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Ia berhenti di persimpangan jalan dekat pasar, tempat yang selalu ramai di siang hari tetapi begitu lengang saat malam tiba. Matanya menelusuri sekeliling, memastikan tidak ada yang melihat, lalu dengan tangan gemetar, ia mulai menebarkan lembaran uang itu satu persatu. Selembar jatuh di dekat trotoar, 2 lembar terserak di tengah jalan, dan beberapa lainnya menghilang dalam gelapnya gang kecil di dekat sana. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu bagaimana pesugihan ini bekerja, tetapi sejak pertama kali melakukannya, warung baksonya mendadak laris manis. Pelanggan datang berbondong-bondong, rela antre panjang, dan bahkan bersedia membayar lebih. Setiap malam, omsetnya meningkat drastis, utang-utangnya mulai terbayar, dan kini ia bahkan bisa menyimpan lebih banyak uang dibanding sebelumnya. Tapi, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia tahu ada harga yang harus dibayar. Ia hanya tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Pagi harinya jalanan di sekitar pasar mulai ramai. Para pedagang membuka lapak mereka, anak-anak berlarian dengan riang, dan tukang becak menunggu penumpang sambil berbincang santai. Di trotoar, seorang pengamen muda melihat sesuatu yang mencolok di antara celah batu, selembar uang 100.000. Matanya berbinar. Tanpa berpikir panjang, ia mengambilnya dengan penuh sukacita. Hari ini ia bisa makan lebih enak, mungkin bahkan membeli pakaian baru. Dengan langkah ringan, ia melanjutkan perjalanannya, melantunkan lagu dengan suara yang lebih riang dari biasanya. Namun, keesokan harinya, kabar buruk menyebar ke seluruh pasar. Tubuh pengamen itu ditemukan mengapung di kali dengan kondisi yang mengenaskan. Daging di tubuhnya membusuk seolah-olah ia telah mati berhari-hari, padahal ia masih terlihat sehat semalam sebelumnya. Warga yang menemukan mayatnya mengaku merasakan hawa dingin yang aneh, dan beberapa bahkan mengaku mendengar suara tangisan samar yang berbisik di telinga mereka. Kematian itu bukan satu-satunya. Beberapa hari kemudian, seorang ibu yang sedang berjalan pulang dari pasar melihat selembar uang tergeletak di pinggir jalan. Matanya berbinar, mengira itu rezeki tak terduga. Ia mengambilnya, memasukkannya ke dalam dompet, lalu melanjutkan perjalanannya. Namun, sejak saat itu ia tidak pernah pulang. Suaminya mencarinya kemana-mana, bertanya kepada semua tetangga, melapor ke polisi. Tapi tidak ada yang tahu kemana perginya wanita itu. Seakan-akan ia lenyap di telan bumi. Warga mulai berbicara, desas-desus pun menyebar. Ada yang tidak beres dengan uang itu. Orang-orang mulai waspada. Setiap kali melihat uang tergeletak di jalan, mereka memilih menghindar. Bahkan ada yang sengaja menendangnya jauh-jauh dengan ketakutan. Mereka tidak tahu dari mana asal uang itu. Tetapi satu hal pasti, setiap orang yang mengambilnya selalu berakhir dalam musibah. Di tengah kekacauan yang melanda pasar, warung bakso Surip justru semakin ramai. Pelanggan datang lebih banyak dari sebelumnya. Mereka makan dengan lahap, memuji rasa bakso yang semakin enak,
dan tak ragu mengeluarkan uang lebih. Warung yang sebelumnya sepi kini menjadi pusat perhatian. Bahkan beberapa pelanggan rela datang dari luar kota hanya untuk mencicipi bakso mereka. Surip dan Rini menikmati kekayaan yang terus mengalir. Mereka membeli perabot baru, memperbaiki rumah, bahkan mulai berpikir untuk membuka cabang warung di lokasi lain. Namun, di balik semua itu, sesuatu mulai berubah dalam hidup mereka. Surip sering terbangun di tengah malam dengan napas tersengal. Mimpi-mimpi buruk menghantui tidurnya. Bayangan tubuh-tubuh yang membusuk, suara-suara tangisan yang menggema, dan tatapan mata penuh dendam yang menatapnya dari kegelapan. Kadang di warungnya sendiri, ia merasa ada seseorang yang berdiri di sudut ruangan mengawasinya. Namun, setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Rini juga mulai merasakan hal yang aneh. Saat mencuci piring di belakang warung, ia beberapa kali mendengar suara bisikan di telinganya. Bisikan yang begitu dekat, seolah-olah seseorang berdiri tepat di belakangnya. Suatu malam ketika ia terbangun untuk ke kamar mandi, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Di cermin, bayangannya tampak berbeda. Wajahnya lebih pucat, matanya lebih cekung, dan di belakangnya ada sosok samar dengan wajah menghitam dan mata kosong yang menatapnya. Ia membalikkan badan dengan napas tersengal, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketakutan mulai menyelinap di hati mereka. Mereka tahu ada yang salah. Mereka tahu ada sesuatu yang kini mengintai mereka dari kegelapan. Tapi mereka sudah terlalu jauh untuk berhenti. Mereka sudah mengambil jalannya, dan kini mereka hanya bisa menunggu kapan waktunya tiba. Malam itu, hujan turun deras di kota Malang. Petir sesekali menyambar, menerangi jalanan yang basah dan sepi. Di warung bakso Surip, suasana masih ramai oleh pelanggan yang menghabiskan mangkuk demi mangkuk bakso mereka. Tawa dan suara obrolan memenuhi ruangan, seolah-olah tidak ada yang salah. Namun, di sudut warung, Rini duduk dengan gelisah. Sejak beberapa hari terakhir, ia sering merasa cemas tanpa alasan. Hatinya seperti dihantui sesuatu yang tak terlihat, dan entah mengapa perasaan itu semakin kuat malam ini. Saat Surip tengah melayani pelanggan, suara telepon berdering kencang, membuatnya sedikit tersentak. Rini buru-buru mengangkatnya. "Halo?" Suaranya bergetar tanpa sebab. Di seberang sana terdengar suara kakaknya, Wati, yang langsung menangis histeris. "Rini, Bayu meninggal." Dunia Rini seakan runtuh seketika. "Apa? Itu tidak mungkin. Bayu sehat-sehat saja kemarin." Namun tangisan kakaknya semakin keras. Dia ditemukan kaku di tempat tidurnya Rin. Wajahnya seperti ketakutan, seperti melihat sesuatu yang mengerikan sebelum meninggal. Dada Rini terasa sesak, lututnya melemas, hampir tak mampu berdiri. Ia harus berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Surip yang melihat istrinya pucat pasi segera menghampiri. "Ada apa?" tanyanya cemas. Namun, Rini tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Mereka harus segera pergi. Ketika mereka tiba di rumah Wati, suasana sudah dipenuhi isak tangis. Beberapa tetangga berkumpul di ruang tamu. Wajah mereka penuh duka dan keheranan. Di dalam kamar kecil itu, tubuh Bayu terbujur kaku di atas kasur. Matanya sedikit terbuka, bibirnya membiru, dan ekspresi di wajahnya bukanlah ekspresi anak yang meninggal dalam damai. Wajahnya tegang, membeku dalam ketakutan yang tak terlukiskan. Seolah-olah ia melihat sesuatu yang begitu mengerikan sebelum napas terakhirnya. Dan yang lebih membuat Rini hampir pingsan adalah apa yang tergenggam di tangan kecil Bayu. Selembar uang 100.000, uang yang sama seperti yang Surip tebarkan di persimpangan jalan malam sebelumnya. Uang pesugihan itu, dada Rini sesak. Air matanya mengalir deras. "Mas, uang itu," bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Surip menggigit bibirnya, wajahnya pucat pasi.
tapi ia menggeleng keras, menolak untuk percaya. Ini hanya kebetulan, Rin. Mungkin Bayu menemukan uang itu di jalan, kita tidak tahu pasti. Tidak, Mas. Kita sudah melakukan kesalahan. Kita harus berhenti. Rini hampir berteriak, tetapi Surip menggenggam tangannya erat, mencoba menenangkannya. Namun, bagaimana mungkin ia bisa tenang? Keponakannya sendiri telah mati, dan bukti dari dosa mereka ada di genggaman bocah itu. Malam itu, Rini tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi wajah Bayu yang membeku dalam ketakutan. Ia memohon pada Surip untuk menghentikan semua ini, untuk tidak lagi menebarkan uang laknat itu. Namun, Surip tetap pada pendiriannya. Rin, kalau kita berhenti sekarang, warung kita akan bangkrut. Kita akan kehilangan segalanya. Kamu mau hidup kita kembali seperti dulu? Rini menatap suaminya dengan penuh kekecewaan. Mas, apa artinya semua ini kalau harus kehilangan nyawa orang yang kita sayangi? Namun Surip hanya diam. Dalam hatinya ia sendiri mulai diliputi ketakutan. Ia hanya tidak bisa mengakuinya. Sejak kepergian Bayu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Di rumah Surip, setiap malam Rini mendengar suara langkah kaki kecil di lantai. Terkadang terdengar suara ketukan pelan di jendela kamar mereka. Namun, saat ia membuka tirai, tidak ada siapa-siapa. Pernah suatu malam ia terbangun dan melihat sesosok bayangan kecil berdiri di sudut kamar. Bayu. Bocah itu menatapnya dengan mata kosong. Wajahnya masih membeku dalam ketakutan seperti saat ia ditemukan mati. Rini berteriak sekeras mungkin membuat Surip terbangun. Namun saat Surip menyalakan lampu, sosok itu lenyap begitu saja. Sejak saat itu, mereka tak pernah bisa tidur dengan nyenyak lagi. Tapi teror itu tidak hanya menghantui mereka berdua. Di warung bakso, pelanggan mulai bercerita bahwa mereka sering melihat sosok anak kecil berlari di belakang warung. Namun saat dikejar, sosok itu menghilang. Beberapa pelanggan bahkan merasa ada yang menarik-narik kaki mereka di bawah meja. Tempat ini jadi aneh. Rasanya seperti ada yang mengawasi, bisik salah satu pelanggan pada rekannya. Kabar itu mulai menyebar, dan secara perlahan, pelanggan mulai berkurang. Pipius yang dulu menjadi keberuntungan mereka, kini berubah menjadi kutukan yang menggerogoti hidup mereka. Tapi ini baru permulaan. Mereka belum tahu bahwa yang lebih buruk masih akan datang. Hujan turun rintik-rintik di kota Malang, menambah kesan muram yang sudah menyelimuti beberapa minggu terakhir. Warung bakso Surip yang biasanya ramai kini mulai kehilangan pelanggan. Orang-orang datang dengan waspada, duduk dengan gelisah, dan makan dalam diam. Tak ada lagi suara riuh pelanggan yang saling bercanda. Tak ada lagi tawa anak-anak yang menikmati semangkuk bakso hangat. Sebaliknya, ada bisik-bisik pelan yang kian hari semakin keras menyebar di antara warga. Aku dengar warung itu ada hubungannya dengan kematian Bayu. Bukan cuma Bayu, Pak Giman juga meninggal minggu lalu, padahal sehat-sehat saja sebelum makan di sana. Dan ingat si pengamen yang ditemukan di kali. Katanya dia juga terakhir kali terlihat dekat warung Surip. Desas-desus semakin liar. Setiap orang yang pernah mengambil uang di jalan, setiap pelanggan yang makan di warung itu, seakan ditakdirkan untuk tertimpa musibah. Di antara para warga yang mendengar rumor itu, ada satu orang yang paling penasaran, Pak Tarman. Pak Tarman adalah pelanggan setia warung bakso Surip. Ia telah makan di sana sejak warung itu berdiri. Namun, sejak beberapa minggu terakhir, ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ia mengingat betul, sebulan lalu, ia sering melihat Pak Giman, seorang pedagang sayur, makan di warung Surip hampir setiap hari. Namun, setelah seminggu, Pak Giman jatuh sakit tiba-tiba. Badannya kurus kering mendadak, matanya cekung, dan ia sering mengigau tentang seseorang yang menatapnya dari balik tirai warung. 3 hari kemudian, Pak Giman meninggal di rumahnya dengan tubuh membiru dan wajah yang menegang ketakutan.
Lalu ada pengamen muda yang ditemukan membusuk di kali. Kemudian seorang ibu yang tiba-tiba menghilang. Dan sekarang, Bayu, keponakan Surip sendiri. Pak Tarman merasa semua ini bukan kebetulan. Malam itu, saat warung mulai sepi dan hujan semakin deras, Pak Tarman duduk di sudut warung, mengamati Surip dan Rini yang melayani pelanggan terakhir mereka. Mata tajamnya memperhatikan gerak-gerik pasangan itu. Ia melihat Surip yang tampak lebih murung dari biasanya. Matanya sering melirik ke arah dapur seolah takut sesuatu muncul dari sana. Rini, yang biasanya ramah, kini lebih banyak diam dengan wajah pucat. Tiba-tiba, hidung Pak Tarman menangkap sesuatu yang aneh. Bau anyir. Padahal semangkuk bakso di depannya masih mengepul, terlihat segar seperti biasa. Ia menyendok sedikit kuahnya, membawanya ke dekat hidungnya. Sekilas tercium aroma rempah yang khas, tapi di baliknya ada bau busuk samar yang membuat perutnya mual. Pak Tarman mengerutkan kening. Ia meletakkan sendoknya perlahan, lalu berpura-pura bersin agar bisa mengusap hidungnya dengan tangan. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sesuatu terjadi di dapur. Surip baru saja akan menutup warung ketika tiba-tiba terdengar suara gemericik dari dapur. Seperti ada seseorang yang sedang mencuci piring. Namun, ia tahu betul bahwa semua pelanggan sudah pergi. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke Rini, yang juga tampak ketakutan. "Mas, itu siapa di dapur?" bisik Rini dengan suara bergetar. Surip mencoba menguatkan diri. "Mungkin cuma tikus," katanya, meski ia sendiri tahu itu tak masuk akal. Dengan langkah hati-hati ia berjalan menuju dapur, membuka pintu perlahan, dan melihat bayangan hitam berdiri membelakanginya. Sosok itu tinggi, lebih tinggi dari manusia. Tubuhnya kurus, hampir seperti ranting kering, dan wajahnya tertutup oleh rambut panjang yang menjuntai hingga ke lantai. Sosok itu berdiri di depan meja tempat Surip biasa mengolah bakso. Tangan kurusnya bergerak pelan, meraih salah satu mangkuk bakso, lalu mencelupkan jari-jarinya yang hitam dan panjang ke dalam kuah panas. Surip membeku di tempat. Kepalanya berusaha meneriakkan doa, tapi mulutnya seakan terkunci. Saat itu juga, sosok tersebut perlahan menoleh. Matanya, dua lubang hitam kosong tanpa bola mata, menatap langsung ke arah Surip. Dan dengan suara yang seperti berasal dari dalam kubur, ia berbisik, "Sudah waktunya." Surip jatuh tersungkur ke belakang, tubuhnya menggigil hebat. Pintu dapur terbanting menutup sendiri, dan suara tawa kecil terdengar di udara. Rini yang melihat suaminya jatuh langsung berlari menghampiri, menepuk pipinya dengan panik. Mas, kamu kenapa?" Namun Surip hanya bisa terengah-engah, matanya masih terbelalak ketakutan. Pak Tarman, yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu malam ini ia telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Sejak malam itu, keadaan semakin memburuk. Di rumah Rini sering terbangun karena mendengar suara langkah kaki kecil berlari di dalam rumah. Setiap kali ia memeriksa, tidak ada siapa-siapa. Di warung, pelanggan mulai membicarakan sesuatu yang lebih mengerikan. "Aku melihat seorang bocah kecil berdiri di belakang warung." Benar, aku juga melihatnya, tapi saat aku mendekat, dia menghilang. Dan kemarin malam, aku melihat bayangan hitam di dapur saat lewat warung ini. Warung yang dulu menjadi sumber rezeki mereka, kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Pak Tarman tahu, ia harus melakukan sesuatu. Malam itu, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia berjalan perlahan ke depan warung yang sudah tutup, mengamati sekeliling. Jalanan sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar di kejauhan. Namun saat ia berjongkok untuk memeriksa sesuatu di depan pintu warung, ia melihatnya. Di dalam warung yang gelap di balik tirai tipis yang memisahkan ruang makan dan dapur,
Sepasang mata kosong sedang menatapnya. Mata yang penuh dengan kehampaan. Mata yang tidak seharusnya ada di sana. Pak Tarman terhuyung mundur. Napasnya tercekat. Saat ia berkedip, mata itu sudah menghilang. Namun, ia tahu satu hal. Warung ini menyimpan rahasia kelam. Dan jika Surip dan Rini tidak segera berhenti, maka sosok gaib itu akan terus menagih tumbal berikutnya. Hujan deras mengguyur kota Malang malam itu, menambah dingin yang sudah merasuk ke dalam hati Rini. Rumah mereka yang dulu terasa hangat kini dipenuhi hawa yang berbeda. Hawa yang berat, pekat, dan menyesakkan. Sejak kematian Bayu, Rini tak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Setiap malam ia mendengar suara-suara aneh di rumahnya. Kadang suara langkah kaki kecil berlari di ruang tamu. Kadang suara bisikan samar dari sudut kamar. Namun apa yang terjadi setelahnya jauh lebih buruk dari yang bisa ia bayangkan. Sehari setelah pemakaman Bayu, Ibu Surip mulai sering mengeluh sakit. Leherku panas, perutku melilit. Rintihnya sambil memegang perutnya yang terlihat kembung. Ayah Surip juga tak luput. Tubuhnya yang dulu tegap mulai melemah, wajahnya semakin tirus, dan ia sering terbatuk-batuk keras hingga keluar darah. Mereka sudah pergi ke dokter, tapi tak ada yang bisa menjelaskan penyakit mereka. Semua hasil tes menyatakan mereka sehat, tapi kondisi mereka semakin memburuk setiap harinya. 1 minggu setelahnya, mereka berdua meninggal dengan kondisi yang mengerikan. Tubuh mereka menghitam seolah-olah membusuk dari dalam. Bau anyir menyebar ke seluruh rumah, begitu menyengat hingga membuat tetangga-tetangga merasa mual. Saat pemakaman, Rini tak kuasa menahan tangis. Ia melihat tubuh mertuanya yang sudah tak bernyawa. Wajah mereka masih menyiratkan sisa penderitaan sebelum mati. "Mas, kita harus berhenti," isaknya di samping Surip. Namun Surip hanya diam, tangannya mengepal, matanya kosong. Ketika semua keluarga mereka mulai meninggal satu persatu, Rini tahu ada harga yang sedang mereka bayar. Tapi Surip masih menutup mata, dan itulah yang membuat semuanya semakin buruk. Wati, adik Surip, sudah kehilangan keponakan, dan kedua orang tuanya dalam waktu yang begitu singkat. Trauma menghantamnya keras. Ia hampir tak pernah keluar rumah sejak pemakaman. Suatu sore, saat hujan mulai reda, Wati akhirnya memberanikan diri keluar untuk menyapu halaman rumah. Ia masih mengenakan pakaian hitam berkabung, wajahnya pucat dan matanya cekung. Saat ia sedang menyapu, angin bertiup kencang, menerbangkan dedaunan kering ke segala arah. Di antara tumpukan daun itu tergeletak selembar uang 100.000. Uang itu terlihat baru, bersih, seperti baru saja keluar dari dompet seseorang. Tanpa berpikir panjang, Wati memungutnya. Dan saat itu juga, tubuhnya mendadak kaku. Dada Wati terasa sesak, kepalanya berdenyut keras. Dan suara-suara aneh mulai berbisik di telinganya. "Ikutlah dengan kami. Kau milik kami sekarang." Mata Wati melebar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Pandangannya mulai gelap, tubuhnya ambruk ke tanah. Ketika tetangga menemukannya beberapa menit kemudian, Wati masih hidup. Tapi matanya kosong dan mulutnya terus bergumam tanpa henti. Ikut. Ia seperti sedang melihat sesuatu yang orang lain tak bisa lihat. 2 hari setelah kejadian itu, ia ditemukan tewas di kamar tidurnya. Wajahnya menghadap ke langit-langit, dengan mata yang masih terbuka lebar. Ekspresinya menggambarkan ketakutan yang luar biasa, seolah-olah ia melihat sesuatu yang tak boleh dilihat manusia. Lidahnya tergigit sampai berdarah. Tangannya mencakar-cakar dinding, seolah berusaha melarikan diri dari sesuatu. Di genggamannya, masih ada uang 100.000 itu. Kini, hampir semua keluarga Surip telah tiada. Hanya Surip dan Rini yang tersisa. Di dalam rumah mereka yang kini terasa seperti kuburan, Rini menangis setiap malam. Ia terus meminta Surip untuk menghentikan semua ini, untuk membakar sisa uang yang ada,
untuk pergi sejauh mungkin dari kutukan ini. Namun Surip hanya duduk di kursi ruang tamu, menatap uang yang semakin banyak menumpuk di meja. Uang itu datang tanpa henti. Setiap hari, warung mereka masih penuh pelanggan. Setiap hari, uang terus mengalir ke kantong mereka. Tapi, apakah itu layak? Karena harga yang harus mereka bayar semakin tinggi. Dan sesuatu di luar sana masih mengintai mereka, menunggu tumbal berikutnya. Hujan masih turun hampir setiap malam di kota Malang, seolah langit turut berduka atas rentetan kematian yang terjadi. Namun, bagi seorang jurnalis seperti Dita Pramesti, ini bukan sekadar tragedi, ini adalah misteri yang harus dipecahkan. Dita adalah reporter dari sebuah stasiun TV nasional yang dikenal berani membongkar kasus-kasus misterius. Saat berita kematian beruntun di sekitar warung bakso Surip mencuat, ia segera mengajukan diri untuk meliputnya. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres di balik semua ini, dan ia bertekad untuk menemukannya. Hari pertama di Malang, Dita langsung turun ke lapangan. Ia mewawancarai warga yang tinggal di sekitar warung Surip, mencatat setiap detail dengan teliti. Pak Giman dulu pelanggan setia warung itu, tapi tiba-tiba dia sakit dan meninggal. Wajahnya biru seperti dicekik setan. Si pengamen itu, dia sering mangkal di dekat warung. Terakhir kali dia terlihat mengambil uang di jalan depan sana. Besoknya, dia ditemukan mati di kali. Dan yang paling aneh Bayu, keponakan Surip sendiri, dia juga ditemukan menggenggam uang. Bagaimana mungkin semua ini hanya kebetulan? Dita mulai melihat pola. Semua korban punya dua kesamaan. Mereka pernah mengambil uang di jalan atau makan di warung Surip. Dan itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin uang yang tercecer di jalan bisa membawa maut? Bagaimana mungkin warung bakso yang tampak biasa bisa dikaitkan dengan begitu banyak kematian? Dita semakin penasaran. Ia tahu, satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban adalah mendekati Surip dan Rini langsung. Sore itu, dengan kamera tersembunyi di dalam tasnya, Dita memasuki warung Surip. Warung itu tampak ramai seperti biasa, tapi ada sesuatu yang terasa salah di udara. Bau rempah-rempah khas bakso bercampur dengan aroma aneh yang sulit dijelaskan. Bau yang membuat perut Dita terasa mual. Ia memesan semangkuk bakso lalu mulai berbincang dengan pelanggan di sebelahnya. Warung ini ramai sekali, ya? Sejak kapan mulai sebesar ini? Tanyanya pura-pura santai. Pelanggan itu, seorang pria parubaya, mengangkat bahu. Baru sekitar beberapa bulan terakhir, tiba-tiba saja laris manis, padahal dulu cuma warung kecil biasa. Dita mencatat dalam hati. Beberapa saat kemudian, Surip keluar dari dapur dengan ekspresi lelah. Ketika matanya bertemu dengan Dita, ia tampak waspada. Dita tersenyum ramah. "Pak Surip, saya dari Jakarta. Saya jurnalis yang tertarik meliput kuliner di Malang, dan warung ini termasuk salah satu yang paling terkenal." Surip tampak ragu, tapi ia tetap menyambut Dita dengan sopan. Dita mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan ringan tentang resep bakso, strategi bisnis, dan keberhasilan warung itu. Namun, saat obrolan mulai mengarah ke kematian-kematian misterius, ekspresi Surip berubah. Wajahnya menegang, tangannya mulai gemetar halus. Orang-orang bilang, beberapa korban yang meninggal terakhir kali makan di sini. "Apa Bapak tahu sesuatu tentang itu?" tanya Dita, menatapnya tajam. Surip menelan ludah. "Apa maksud Mbak? Itu semua cuman kebetulan, jangan percaya gosip." Namun suara Surip terdengar terlalu gugup. Dita menangkap sinyal ketakutan dalam tatapannya. Sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, Rini tiba-tiba muncul dari dapur. Wajahnya pucat pasi. "Mas, aku mau ngomong sebentar," katanya dengan suara bergetar. Dita bisa melihat bagaimana Rini mencengkeram lengan Surip erat, seolah mencoba memberinya peringatan. Surip mengangguk cepat. "Maaf Mbak, saya harus kembali ke dapur."
Dan dengan itu ia pergi meninggalkan Dita tanpa menjawab satu pun pertanyaannya. Dita tahu ada sesuatu yang disembunyikan oleh Surip dan Rini. Keesokan harinya ia memutuskan untuk berbicara dengan Rini secara pribadi. Ia menunggu di depan warung hingga Rini keluar untuk membuang sampah, lalu segera mendekatinya. "Bu Rini, saya tahu ada sesuatu yang tidak beres di warung ini." Rini tersentak, wajahnya semakin pucat. "Saya tidak tahu apa yang Mbak maksud," gumamnya, suaranya gemetar. Dita menatapnya dalam. "Kalau ini cuma warung biasa, kenapa semua orang yang makan di sini atau mengambil uang di jalan mengalami musibah? Kenapa hampir seluruh keluarga kalian meninggal satu persatu?" Rini menggeleng cepat. Saya tidak tahu. Semua ini hanya kebetulan." Namun air mata mulai menggenang di matanya. Dita tahu Rini sedang menyembunyikan sesuatu dan ia tidak bisa terus diam. "Mbak, tolong pergi. Jangan ikut campur dalam hal ini," bisik Rini tiba-tiba. "Kalau Mbak terlalu dalam, Mbak bisa celaka." Dita merasakan bulu kuduknya meremang. Ancaman itu tidak terdengar seperti peringatan kosong. Namun justru karena itu, ia semakin yakin ia harus menggali lebih dalam. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di warung Surip, dan ia harus melakukannya sebelum terlambat. Malam itu, Surip duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Ia tahu jurnalis itu bisa menjadi masalah besar. Jika semua ini terbongkar, ia bisa kehilangan segalanya. Ia menggenggam uang yang terus mengalir dari warungnya, tapi kali ini tidak ada rasa bahagia dalam hatinya. Karena di balik semua itu, ia tahu ada sesuatu yang terus mengawasinya. Sesuatu yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Sesuatu yang bisa mengambil nyawanya kapan saja, jika ia tidak memberikan tumbal berikutnya. Dan kali ini, ia mulai berpikir, mungkinkah jurnalis itu bisa menjadi tumbal selanjutnya? Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin berdesir kencang, menggoyangkan tirai kain di warung bakso Surip yang hampir tutup. Suasana di dalam warung terasa ganjil. Lilin-lilin di altar kecil dekat dapur berkedip-kedip, meski tidak ada angin yang masuk. Surip dan Rini sedang merapikan meja dan kursi, berusaha mengalihkan pikiran dari kunjungan jurnalis siang tadi. Namun, semakin mereka mencoba melupakan, semakin pikiran mereka dikejar oleh ketakutan yang mencekam. Lalu tiba-tiba, brak, sebuah mangkuk bakso terjatuh dari meja tanpa sebab. Rini menoleh cepat, jantungnya berdegup kencang. "Mas, tadi siapa yang menjatuhkan itu?" Surip menelan ludah. Tak ada seorang pun di sana. Mereka saling berpandangan. Suasana sunyi kecuali suara hujan yang mengetuk atap. Lalu, terdengar sesuatu yang lebih menyeramkan. Itu langkah kaki, pelan menyeret, datang dari dapur, tap, tap, tap. Surip merasakan tengkuknya merinding. Ia menoleh ke arah dapur, tetapi hanya ada bayangan gelap yang bersembunyi di sudut ruangan. Rini menggenggam lengan suaminya erat-erat. "Mas, aku takut." Surip mencoba menenangkan diri meski tubuhnya sendiri gemetar. "Mungkin tikus," bisiknya, meski ia tahu tidak ada tikus yang bisa menghasilkan langkah kaki seperti itu. Dengan hati-hati ia melangkah ke dapur. Tangannya terulur menyalakan lampu. Saat cahaya menyala, dapur tampak kosong, tapi yang membuatnya ngeri, pisau-pisau dapur melayang di udara. Satu persatu, bergerak tanpa disentuh, melayang seakan ada tangan tak kasat mata yang menggenggamnya. Dan tiba-tiba, brak! Semua mangkuk di rak jatuh bersamaan. Rini menjerit, mundur beberapa langkah. "Mas, kita harus keluar dari sini!" Namun sebelum mereka bisa berlari keluar, suara itu datang. "Tumbal, kau harus memberi tumbal lagi." Suara itu berbisik tepat di telinga Surip, seolah ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Napas Surip memburu, tubuhnya kaku. Di sudut dapur, bayangan hitam mulai merayap naik ke dinding, membentuk sosok tinggi dengan mata merah membara.
Sosok itu mendekat, semakin dekat. "Surip, waktumu hampir habis." Surip mencengkeram kepalanya. Kepalanya terasa berdenyut hebat, suara itu semakin menggema di dalam pikirannya. Rini mengguncang bahunya. "Mas, kita harus pergi." Tapi Surip tidak bisa bergerak. Ia masih terpaku menatap sosok itu, yang kini semakin jelas. Sosok itu memiliki wajah bayu, mata kosong, wajah pucat dan bibir yang bergerak tanpa suara. Dan di tangannya, sepotong uang 100.000 yang dulu ia genggam saat ditemukan mati. Rini berteriak, menarik lengan Surip dengan sekuat tenaga. Surip akhirnya tersadar dan berlari keluar warung bersama istrinya. Saat pintu mereka tutup keras di belakang, suara tawa menggema dari dalam dapur. Bukan tawa manusia, tawa yang menggema ke seluruh ruangan, menusuk telinga dan memenuhi udara dengan kengerian yang tak terjelaskan. Matahari pagi akhirnya muncul, tapi rumah Surip dan Rini tetap terasa dingin. Rini duduk di kursi ruang tamu, wajahnya masih pucat. Tangannya tak berhenti gemetar. "Mas, kita harus berhenti. Kita harus meninggalkan semua ini." Surip diam. Ia menatap tangannya yang masih gemetar sejak malam tadi. Tapi di dalam kepalanya, suara itu masih berbisik. "Tumbal, tumbal, tumbal." Ia tahu mereka tidak bisa kabur, karena jika tidak ada tumbal berikutnya, mereka sendiri yang akan diambil. Dita duduk di dalam mobilnya, menatap catatan yang telah ia buat selama beberapa hari terakhir. Semua bukti yang ia kumpulkan mengarah pada satu kesimpulan mengerikan. Ada kekuatan gelap yang bekerja di balik warung bakso Surip. Setelah menggali lebih dalam, Dita akhirnya menemukan satu nama, Mbah Joyo. Pria tua misterius yang pertama kali memberikan uang pesugihan kepada Surip. Ia bukan orang sembarangan. Ia seorang dukun hitam yang dikenal melakukan ritual mengerikan di daerah Malang sejak puluhan tahun lalu. Dita tahu, jika ia ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi, ia harus menemui Mbah Joyo. Malam itu, Dita pergi ke sebuah desa terpencil di pinggiran kota Malang, tempat Mbah Joyo dikabarkan tinggal. Gubuk tua yang ditujunya hampir tersembunyi di antara pepohonan besar, dikelilingi kabut yang semakin tebal saat malam semakin larut. Dita mengetuk pintu kayu rapuh itu, jantungnya berdebar kencang. Tak lama kemudian, suara batuk kasar terdengar dari dalam, diikuti derit engsel pintu yang terbuka perlahan. Di hadapannya berdiri seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan mata cekung, yang tampak seperti sudah melihat terlalu banyak kengerian dunia ini. "Mbah Joyo." "Siapa kamu?" Suaranya serak, tajam seperti pisau. Dita menelan ludah. "Saya Dita, seorang jurnalis. Saya ingin tahu tentang pesugihan yang melibatkan Surip." Mbah Joyo tertawa kecil, suara tawanya berat dan menyeramkan. "Kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk itu?" Dita mengangguk. "Banyak orang sudah mati, Mbah. Saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Mbah Joyo menghela napas panjang. Ia berjalan perlahan ke dalam rumahnya dan memberi isyarat agar Dita mengikutinya. Di dalam, ruangan itu dipenuhi benda-benda aneh. Sesajen patung kecil berlumur darah kering, dan raja-raja hitam yang digambar di dinding. Aroma dupa bercampur dengan bau anyir memenuhi udara. Dita menahan napas. Ia sadar, tempat ini bukan rumah biasa. Ini adalah tempat praktik ilmu hitam. Mbah Joyo duduk di kursi reyotnya, menatap Dita dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. "Surip datang kepadaku beberapa bulan lalu. Dia mengeluh soal utang, soal warungnya yang sepi. Dia ingin kaya, cepat, tanpa usaha besar," katanya pelan. Dita mencatat setiap kata. "Aku memberinya uang yang tidak biasa. Uang itu harus ditebar di jalan, dan setiap orang yang mengambilnya." Ia berhenti sejenak, matanya menatap lurus ke dalam mata Dita. "Akan menjadi tumbal." Dita merasakan bulu kuduknya meremang. "Setiap nyawa yang diambil akan memperkaya Surip," lanjut Mbah Joyo.
Warungnya akan ramai, uangnya akan mengalir, selama ada orang yang mengambil uang itu. Dita mengangguk merasa mual, dan jika tidak ada yang mengambil, Mbah Joyo menyeringai, matanya menyipit seperti ular yang bersiap menerkam. Maka nyawa Surip sendiri, atau keluarganya yang akan diambil sebagai gantinya. Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Dita akhirnya mengerti. Inilah alasan kenapa keluarga Surip satu persatu mati secara misterius. Mereka bukan korban kebetulan. Mereka adalah tumbal. Jadi tidak ada cara untuk menghentikan ini? Tanya Dita, suaranya bergetar. Mbah Joyo menggeleng pelan. Pesugihan seperti ini tidak bisa dihentikan begitu saja. Jika Surip mencoba berhenti, bayangan itu akan datang dan menagih haknya. Dan ketika ia tidak bisa memberi tumbal, ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Ia sendiri yang akan mati. Dita terdiam, mencoba mencerna semuanya. Ini bukan hanya sekadar ritual mistis biasa. Ini perjanjian dengan kegelapan, kontrak yang tidak bisa dipatahkan begitu saja. Dan Surip tanpa sadar telah menyerahkan dirinya ke dalam lingkaran setan yang tidak memiliki jalan keluar. Dita menatap Mbah Joyo. Kenapa Mbah melakukan ini? Mbah Joyo tersenyum kecil, tetapi tatapannya kosong. Aku hanya membuka pintu. Yang masuk, itu urusan mereka. Dita mengepalkan tangannya. Ia tahu, Surip dan Rini kini dalam bahaya besar. Dan jika tidak ada yang menghentikannya, akan ada lebih banyak nyawa yang melayang. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan kota Malang yang sepi. Dita mengemudi secepat mungkin, hatinya berdebar kencang. Ia baru saja meninggalkan gubuk Mbah Joyo dengan dada penuh sesak. Ia harus segera menemui Surip dan Rini sebelum semuanya terlambat. Pesugihan itu tak bisa dihentikan begitu saja. Jika Surip berhenti memberi tumbal, maka nyawanya sendiri yang akan diambil. Dita menggigit bibirnya. Ia sudah menyelidiki banyak kasus seram sebelumnya, tapi tidak pernah ada yang membuatnya seseram ini. Waktu terus berjalan, dan ia harus buru-buru. Ketika Dita tiba di depan warung bakso Surip, tempat itu sudah tampak berbeda. Biasanya, warung ini ramai dengan pelanggan, tetapi malam ini sunyi. Lampu redup, tirai jendela berkibar tertiup angin, dan pintu kayu depan sedikit terbuka. Dita menelan ludah, merasa ada yang tidak beres. Perlahan ia melangkah masuk. Udara di dalam warung terasa pengap dan dingin, seperti ada sesuatu yang bersembunyi dalam kegelapan. Dan kemudian, hak, suara erangan pelan terdengar dari dapur. Dita berjalan pelan ke arah suara itu. Jantungnya berdegup kencang. Ketika ia sampai di ambang pintu dapur, ia langsung menutup mulutnya, menahan jeritan. Di lantai Rini tergeletak, tubuhnya mengejang hebat. Kulitnya menghitam dengan cepat seperti daging yang membusuk dalam hitungan detik. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar seperti ingin menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Darah hitam mengalir dari hidung dan mulutnya. Surip berdiri di sampingnya, menangis dan berteriak, "Rini, jangan!" Tetapi sudah terlambat. Tubuh Rini menggelepar sekali lagi sebelum akhirnya diam. Kaku, mata kosongnya menatap ke langit-langit tanpa nyawa. Dita terpaku di tempatnya, tubuhnya bergetar. Ia terlambat. Surip terduduk di lantai, tubuhnya menggigil. Ini salahku, aku sudah berusaha berhenti. Dita melangkah mendekat. Surip, kita harus keluar dari sini. Tapi Surip tidak mendengar. Ia hanya menatap jasad Rini, napasnya terengah. Dan kemudian, dapur tiba-tiba menjadi sangat dingin. Bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Dita langsung mundur, sementara Surip hanya bisa terdiam. Kau telah melanggar perjanjian, Surip. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Sosok itu muncul dari bayangan, tinggi, kurus, dengan mata merah membara. Ia melayang di atas tubuh Rini, menatap Surip dengan ekspresi haus darah. Surip mencengkeram kepalanya, berteriak ketakutan. Tidak, jangan ambil aku.
sosok itu tidak peduli. Perlahan, ia melayang ke arah Surip. Tangannya yang panjang dan hitam mulai meraih tubuh pria malang itu. Surip mencoba mundur, tetapi sesuatu seakan menahannya di tempat. Dita mencoba menariknya. "Surip, kita harus pergi." Namun saat tangannya hampir menyentuh Surip, sosok itu meraih tenggorokan Surip dan mengangkatnya ke udara. Surip mencakar-cakar udara, mencoba melepaskan diri. Matanya melotot, wajahnya penuh ketakutan. Kemudian, tubuh Surip tiba-tiba tersentak. Dari mulut dan matanya, asap hitam keluar, seakan jiwanya sedang disedot oleh makhluk itu. Perlahan, tubuhnya mengendur. Sosok itu melepaskannya. Surip terjatuh ke lantai dengan suara berdentum keras. Mati. Dita terhuyung mundur, menahan rasa mual yang menghantam dirinya. Ia menatap mayat Surip dan Rini yang kini terbujur kaku di lantai dapur. Perlahan, sosok hitam itu memudar, tetapi sebelum lenyap sepenuhnya, suara berbisiknya terdengar di telinga Dita. "Kau tidak seharusnya ada di sini." Lalu semuanya menjadi sunyi. Dita terdiam di tempatnya, napasnya tersengal. Ia akhirnya sadar. Kisah ini belum benar-benar berakhir. Esok paginya, warga menemukan Surip tergantung di dapur warungnya. Matanya terbuka lebar, ekspresi ketakutan terukir di wajahnya. Di sekelilingnya, uang pesugihan yang dulu membuatnya kaya kini berserakan di lantai, berlumuran darah. Tak ada yang tahu bagaimana tepatnya ia mati. Beberapa orang mengira ia bunuh diri karena rasa bersalah. Namun bagi mereka yang tahu kisah ini, mereka tahu bahwa Surip tidak pernah memilih kematiannya sendiri. Ia dipilih. Langit malang kembali cerah, tapi suasana di kota itu tetap muram. Sejak kematian Surip dan Rini, warung bakso mereka berdiri seperti bangunan mati, sunyi, terlupakan, dan penuh cerita seram. Pintu kayu yang dulu terbuka lebar menyambut pelanggan kini tertutup rapat, catnya terkelupas, dan jendela-jendela dipenuhi debu tebal. Tak ada lagi aroma kaldu gurih yang menguar di udara. Sebaliknya, ada bau anyir samar yang tak pernah benar-benar hilang. Warga sekitar menghindari warung itu, terutama saat malam tiba. Mereka percaya bahwa di dalam sana, arwah para korban masih gentayangan menuntut keadilan. "Jangan lewat situ malam-malam," kata orang. Suara tangisan masih terdengar dari dalam. "Dan kalau kau mendengar seseorang memanggil namamu dari arah warung itu, jangan pernah menoleh." Cerita-cerita seram tentang warung Surip terus menyebar, menjadi bagian dari legenda urban Malang yang menakutkan. Di Jakarta, Dita duduk di studio TV nasional. Matanya menatap kamera dengan serius. Ia telah menghabiskan berbulan-bulan menyusun laporan tentang tragedi di warung bakso Surip, menyaring setiap informasi yang ia dapatkan menjadi cerita yang menggugah nalar dan hati penonton. Kisah ini bukan sekadar tentang kematian misterius, tapi juga peringatan akan bahayanya mengambil jalan pintas untuk mencapai kekayaan. Ia mengungkapkan bagaimana Surip, seorang pedagang bakso sederhana, terjerumus dalam perjanjian gelap yang menuntut nyawa sebagai bayaran. Pesugihan bukanlah jalan keluar. Ia adalah lingkaran setan yang hanya membawa kehancuran. Rekaman Mbah Joyo yang mengaku sebagai dukun yang memberikan uang pesugihan turut ditayangkan. Suara serak dan tawa kecilnya membuat bulu kuduk penonton berdiri. Laporan Dita mengguncang publik. Banyak yang tercengang, sebagian lagi merasa ngeri, dan beberapa bahkan mulai merenung tentang harga dari ambisi yang tak terkendali. Dita berharap dengan membagikan kisah ini, tidak ada lagi orang yang akan terjebak dalam keserakahan seperti Surip. Namun, ia tahu bahwa tidak semua orang akan mendengarkan peringatan tersebut. Malam itu saat hujan rintik turun, seorang pemuda berjalan pulang dari pasar. Ia berhenti di persimpangan jalan yang dulu sering digunakan Surip untuk menebar uang pesugihan. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, matanya menangkap sesuatu yang berkilau. Selembar uang 100.000.
Pemuda itu mengangkat bahu, mengira mungkin seseorang menjatuhkannya tanpa sadar. Dengan senyum kecil, ia memungut uang itu dan memasukkannya ke dalam saku. Langkahnya ringan, membayangkan apa yang akan ia beli besok. Namun dari balik bayang-bayang di sudut jalan, sepasang mata merah mengawasinya. Tumbal. Suara itu berbisik, hilang ditelan hujan yang semakin deras. Warung bakso Surip kini dibiarkan membusuk, menjadi bangunan terlantar yang menakutkan. Namun cerita tentang pesugihan dan kematian yang mengikutinya tidak pernah benar-benar hilang. Di malam-malam tertentu, beberapa warga bersumpah mereka masih melihat bayangan Surip dan Rini berdiri di depan warung. Tatapan mereka kosong, memohon ampun yang tak akan pernah datang. Dan uang-uang misterius itu tetap muncul. Di persimpangan jalan, di depan pasar, atau bahkan di depan rumah-rumah warga. Siapapun yang mengambilnya akan menjadi korban berikutnya. Kisah Surip dan Rini berakhir dengan tragis, menjadi peringatan bahwa keserakahan memiliki harga yang jauh lebih mahal dari sekadar uang. Dita, meski sudah mengungkap kebenaran, masih merasa berat. Ia tahu, liputannya mungkin telah menyelamatkan beberapa orang dari jalan yang salah, tapi juga menyadari kutukan itu masih berkeliaran, mencari jiwa-jiwa yang mudah tergoda. Dalam kegelapan malam, suara bisikan itu masih terdengar, menggoda siapa saja yang cukup bodoh untuk mendengarkan. Ambillah hanya selembar uang, tapi nyawamu adalah harganya. Kini, semua kembali pada pilihan manusia. Apakah mereka akan mendengarkan peringatan, atau justru menyerahkan diri pada kegelapan? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa dipetik pelajaran dari video kita ini. Saya selaku admin cerita Hikmah, mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kita bertemu di video berikutnya.